Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengaruh Banjir dan Akses Pangan Terhadap Ketersediaan Pangan di Kecamatan Medan Selayang, Kelurahan Seiberingin dengan beranggotakan Sabrina Rizky Siregar, Nadia Aska Fikriya Siregar, dan Rahmi Asrika Siagian. Ini dokumentasi foto anggota kelompok kami. Latar belakang, Kota Medan sebagai ibu kota provinsi yang merupakan dataran rendah dan dilintasi oleh Sungai Deli, Sungai Babura, dan Sungai Belawan, memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana banjir. Pada November 2024, banjir besar melanda Kota Medan yang mengakibatkan 10 kecamatan terendam akibat luapan ketiga sungai tersebut, dengan total 24.874 jiwa dari 7.699 rumah yang terendam, termasuk Kecamatan Medan Selayang. Kecamatan Medan Selayang merupakan salah satu wilayah yang sering terkena banjir. Data yang diperoleh dari Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan mencatat bahwa pada Februari 2024 terjadinya banjir akibat hujan dengan tingkat intensitas yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan genangan di Kelurahan Seiberingin, Kecamatan Medan Selayang. Kondisi yang terjadi dapat menunjukkan bahwa Medan Selayang termasuk dalam kategori wilayah yang rentan ataupun rawan. Banjir merupakan salah satu bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia dan memberikan dampak buruk terhadap sektor pertanian dan sistem pangan. Terjadinya perubahan iklim menjadi musim penghujan memiliki efek terhadap sekitar pertanian yang menjadikan rusaknya tanaman. Banjir yang melanda sistem produksi pangan tidak hanya merusak tanaman yang siap dipanen, tetapi juga dapat mengikis lapisan tanah subur dan dapat menyebabkan rusaknya infrastruktur irigasi, menyebabkan ribuan hektar sawah gagal panen yang berdampak langsung pada penyusutan stok pangan nasional. Ketersediaan pangan bergizi menjadi salah satu hal yang penting dalam ketahanan pangan yang mencakup aspek ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas pangan. Banjir dapat mengganggu ketersediaan pangan diambil kerusakan dari lahan pertanian. Penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan tersebut menunjukkan bahwa dampak bencana alam, terutama banjir, terhadap ketahanan pangan telah banyak dikaji dari berbagai perspektif. Namun, pada penelitian yang dilakukan ini secara spesifik membandingkan kondisi ketersediaan pangan bergizi sebelum dan sesudah banjir dengan menggunakan uji beda berpasangan atau Pilot Test yang mencakup 5 aspek ketersediaan pangan, yaitu jenis, kuantitas atau stok, kualitas harga, dan aksesibilitas di Kecamatan Medan Selayang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sabrina Rizky. Metodologi penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kuantitatif dengan mengumpulkan metode survei secara deskriptif. Pengumpulan data yang dilakukan diambil melalui hasil wawancara dan kemudian disusun dalam bentuk angket berupa kuesioner. Penelitian kuantitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengukur dan menganalisis data yang diperoleh, sehingga dapat memberikan gambaran jelas tentang kondisi lingkungan yang terkena banjir dan ketersediaan pangan masyarakat di Kecamatan Medan Selayang, Kelurahan Seiberingin. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk lebih dalam terkait kondisi lingkungan di Kecamatan Medan Selayang, Kelurahan Seiberingin. Melihat ketersediaan pangan masih masyarakat di Kecamatan Medan Selayang, Kelurahan Seiberingin, menghubungkan dampak kondisi lingkungan dan ketersediaan pangan masyarakat kecamatan di Medan Selayang, Kelurahan Seiberingin. Populasi dan sampel. Populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu masyarakat di Kelurahan Seiberingin yang sudah berumah tangga dengan total populasi berjumlah sekitar 3.292 orang laki-laki dan perempuan dengan rentang umur 30-60 tahun yang bersumber dari Badan Pusat Statistika atau BPS Kota Medan, Kecamatan Medan Selayang, Kelurahan Seiberingin tahun 2024. Dari populasi tersebut, peneliti dapat memilih sampel representatif yang diambil secara acak dan berfokus pada masyarakat di Kelurahan Seiberingin yang berjumlah 30 orang dengan mayoritas perempuan yang bekerja sebagai IRT atau ibu rumah tangga dan memperoleh pendapatan dari suami yang bermukim di sekitaran daerah sungai. Hasil A. Pengaruh banjir.
Satu, kondisi lingkungan di daerah Kecamatan Medan Salayang, Kelurahan Seiberingin. Data hasil kuesioner, 53,3% rumah terendam banjir dengan ketinggian 30 sampai 50 cm. 30% rumah terendam banjir dengan ketinggian lebih besar dari 100 cm. 16,7% rumah terendam banjir dengan ketinggian lebih kecil dari 30 cm. 70% rumah terendam banjir 1-3 hari dan 30% rumah terendam banjir kurang dari 1 hari. Dampak pada kondisi lingkungan, data menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga di Kelurahan Seiberingin sebesar 53,3% mengalami banjir dengan ketinggian 30-50 cm. 30 rumah tangga yang terendam banjir dengan ketinggian lebih dari 100 cm atau mencapai 1 meter. Dan 16,7% rumah tangga mengalami banjir dengan ketinggian kurang dari 30 cm. Kondisi rumah tangga yang terendam banjir menunjukkan bahwa permasalahan banjir di wilayah ini cukup serius dengan sebagian besar rumah yang terendam genangan air banjir, sehingga banjir di wilayah ini relatif tinggi. Juga disertai dengan adanya sungai besar di sekitar pemukiman yang dapat menguap ketika datang hujan deras, sehingga wilayah ini memiliki frekuensi banjir yang relatif tinggi dan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. B. Akses terhadap pangan dan kondisi ekonomi selama banjir. Data hasil kuesioner, 50% masyarakat merasa sangat menghambat membeli bahan pangan ketika banjir. 30% merasa cukup menghambat. 36,7% tempat membeli bahan pangan selalu tutup. 26,7% tempat membeli bahan pangan kadang-kadang tutup. 76,7% harga bahan pangan tidak meningkat saat banjir. 23,3% harga bahan pangan cukup meningkat saat banjir. 80% masyarakat merasa sangat berpengaruh terhadap pendapatan. 16,7% merasa tidak berpengaruh terhadap pendapatan. Dampak akses ketersediaan pangan. Ketahanan pangan masyarakat saat terjadi banjir menunjukkan bahwa 50% masyarakat merasa banjir sangat menghambat akses untuk membeli bahan pangan. 30% merasa cukup menghambat dan 15% tidak menghambat dalam membeli bahan pangan. Dalam hal ketersediaan bahan pangan di pasar atau grosir atau warung saat banjir, 76,7% responden menyatakan tempat membeli bahan pangan selalu tutup dan 23,3% menyatakan kadang-kadang tutup. Pada kondisi banjir, tempat membeli kebutuhan pangan selalu tutup. Sehingga kondisi ini menggambarkan bahwa banjir dapat berdampak pada aksesibilitas fisik juga pada ketersediaan pangan selama banjir terjadi di wilayah tersebut. B. Ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan dan frekuensi konsumsi makanan bergizi sebelum data hasil kuesioner. 97% mudah mendapatkan beras, sayur-sayuran, buah-buahan, daging berupa ayam atau sapi, ikan, dan susu. 93% mudah mendapatkan telur dan kacang-kacangan. 90% konsumsi sayur setiap hari dan 7% 2-3 kali per minggu. 43% konsumsi buah-buahan 2-3 kali per minggu. 23% 1 kali seminggu. 20% setiap hari dan 7% 4-6 kali per minggu. 57% konsumsi protein hewani seperti ikan, ayam, dan daging 2-3 kali per minggu. 27% setiap hari dalam seminggu dan 7% 4-6 kali dalam seminggu. 40% konsumsi produk susu berupa susu, keju, dan yogurt 1 kali per minggu. Dampak ketersediaan pangan sebelum banjir. Pola konsumsi masyarakat cukup baik sebelum banjir dengan pola makan yang cukup seimbang dengan akses yang baik terhadap berbagai kelompok pangan. Pada frekuensi tingkat konsumsi protein hewani, buah-buahan, dan susu, banyak di antara masyarakat masih kurang dalam konsumsi hal tersebut. Hal itu dapat disebabkan adanya finansial keuangan yang kurang mencukupi untuk konsumsi buah, protein hewani, dan susu dalam waktu yang sering. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rahmi. B. Ketersediaan pangan dan frekuensi konsumsi makanan bergizi setelah banjir. Data hasil kuesionernya, 70% mudah mendapatkan beras, buah-buahan, daging, dan telur, 30% sulit. 73% mudah mendapatkan sayur-sayuran dan ikan,
27% sulit, 67% mudah mendapatkan susu dan kacang-kacang sulit, 64% konsumsi sayur setiap hari, 17% 2 kali per minggu, dan 8% 1 kali per minggu. 37% konsumsi buah-buahan 1 kali per minggu dan 2-3 kali seminggu. 13% setiap hari dan 7% 4-6 kali per minggu. 53% konsumsi protein hewani seperti ikan, ayam, daging 2-3 kali seminggu, 27% 1 kali per seminggu, dan 13% setiap hari dalam seminggu. 43% konsumsi susu dan produk susu seperti keju, yogurt 1 kali per minggu, 20% konsumsi setiap hari, dan 27% tidak pernah konsumsi susu. Dampak ketersediaan pangan setelah banjir. Ketersediaan pangan di Kelurahan Sebringen mengalami perubahan besar selama dan setelah ketersediaan pangan di Kelurahan Sebringen mengalami perubahan besar selama dan setelah banjir. Dapat diperoleh data dari hasil kuesioner mengenai ketersediaan pangan dan setelah banjir, memberi gambaran yang cukup jelas tentang kondisi pangan di Kelurahan Sebringen. Diagram 3 menunjukkan bahwa 70% masyarakat masih dapat memperoleh beras, buah, daging, dan telur dengan mudah. Namun, 30% lainnya mengalami kesulitan. 73% masyarakat mudah mendapatkan sayur dan ikan mudah mendapatkannya, dan 27% kesulitan mendapatkannya. Sementara itu, untuk susu dan kacang-kacang, 67% mudah diakses dan 33% sulit diperoleh. Strategi pemenuhan pangan saat banjir. Kuesioner, dari beberapa pertanyaan kuesioner terkait pemenuhan pangan saat banjir, 46,7% masyarakat membeli makanan instan atau makanan cepat saji, 26,7% mengurangi porsi makan, 16,7% menerima bantuan dari pemerintah atau lembaga, dan 6,7% meminjam uang atau berhutang. 33,3% masyarakat kadang-kadang menerima bantuan dari pemerintah atau lembaga saat banjir, 26,7% tidak pernah menerima bantuan selama banjir, 26,7% selalu menerima bantuan saat banjir, 10% jarang menerima bantuan saat banjir. Dampak terhadap strategi pemenuhan pangan. Selama menghadapi akses keterbatasan pangan saat banjir, masyarakat Kelurahan Sebringen menggunakan beberapa strategi untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan. 46,7% membeli makanan instan atau makanan cepat saji yang menunjukkan bahwa masyarakat memilih solusi praktis dan mudah diperoleh saat situasi darurat. Strategi lainnya adalah mengurangi porsi makan 26,7%, menerima bantuan dari pemerintah atau lembaga 16,7%, serta meminjam uang atau berhutang 6,7%. Dampak pada kesehatan. Data hasil kuesionernya dari beberapa pertanyaan kuesioner terkait masalah kesehatan yang dialami 53,3% masyarakat merasa tidak ada masalah kesehatan yang terjadi setelah banjir. 23,3% masyarakat terkena diare, 13,3% masyarakat merasa terkena penyakit kulit, gatal-gatal, dan 10% masyarakat terkena infeksi. Dampaknya, meskipun masalah tenang banjir kan masalah pada kualitas air sanitasi. Banjir menyebabkan air bersih tercemar oleh limbah dan kotoran yang mengandung bakteri penyebab diare seperti E. coli, Vibrio cholerae, dan Salmonella. Masalah kulit yang dialami 13,3% responden kemungkinan disebabkan oleh paparan air banjir yang terkontaminasi. Air banjir mengandung mikroorganisme, bahan kimia, dan kotoran yang dapat menyebabkan iritasi, infeksi jamur, dan dermatitis. Kelembaban tinggi selama banjir juga mempermudah pertumbuhan jamur pada kulit, terutama di area lipatan tubuh. Kasus infeksi 10% dapat mencakup ISPA, infeksi saluran kemih, leptospirosis, atau infeksi luka akibat kontak dengan air cemar. Baiklah, kesimpulan dari hasil diskusi kami, penelitian mengenai pengaruh banjir dan akses pangan terhadap ketersediaan pangan di Kelurahan Sebringin, Kecamatan Medan Selayang,
menunjukkan adanya berbagai permasalahan yang saling berhubungan. Dari sisi banjir, ketinggian genangan air di mana 53,3% rumah tergenang 30-50 cm dan 30% rumah terendam lebih dari 100 cm yang menunjukkan bahwa wilayah ini menghadapi masalah banjir yang cukup berat. Lamanya genangan dengan 70% rumah terendam selama 1-3 hari menggambarkan bahwa sistem drainase tidak bekerja secara optimal sehingga air sulit surut. Kondisi ini diperburuk oleh keberadaan sungai besar yang mudah meluap saat hujan deras, sehingga banjir terjadi cukup sering dan mengganggu aktivitas harian masyarakat. Dari aspek ketersediaan pangan, banjir berdampak nyata terhadap kemampuan masyarakat dalam memperoleh dan mengonsumsi bahan pangan. Sebelum banjir, 60% masyarakat menyatakan mudah mendapatkan berbagai jenis pangan dengan pola konsumsi yang relatif baik. Seperti 90% rutin mengonsumsi sayuran setiap hari, namun ketika banjir terjadi, pada situasi terkini ketersediaan pangan berkurang karena 50% masyarakat sangat kesulitan membeli bahan makanan dan 76,7% tempat penjualan pangan tutup selama banjir. Baik, inilah dokumentasi kami selama penelitian tersebut. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.